Hai Sobat Flix, balik lagi ke channel Berkebun Bersama Eros. Buat teman-teman penghobi strawberry, kali ini kita membahas tentang strawberry nih teman-teman. Nah teman-teman kan udah tahu tuh banyak banget varietas yang udah ada di Indonesia, baik itu yang resmi, yang terdaftar secara paten, atau yang disilangkan di Indonesia. Itu bebas saja. Nah itu juga berpengaruh pada harganya nih teman-teman. Jadi banyak banget yang kemarin nanyain kenapa harganya bisa mahal sih, jenis yang ini, jenis yang itu kok mahal. Sedangkan beli di online jenis yang ini harganya cuma segini misalnya. Nah, saya kasih tahu ya. Jadi ada beberapa varietas stroberi itu tidak bersulur atau susah dikembangkan, diperbanyaknya susah. Salah satunya ini adalah si Ruby N nih teman-teman. Jadi Ruby N itu salah satu varietas dari Belanda yang tidak mempunyai sulur. Oke. Nah, kalau tidak punya sulur perbanyakan pakai apa? Ini kebanyakan adalah pecah rimpang nih teman-teman nih. Nah untuk video kali ini saya mau nunjukin ke teman-teman bagaimana sih metode pecah rimpang itu teman-teman, atau bisa dibilang pecah tunas samping. Ini adalah Ruby N, lihat sendiri tidak ada sulurnya. Nah itu udah lumayan banyak rimpangnya, jadi saat ini saya mau pecah dulu teman-teman. Oke, prosesnya seperti apa sih? Sebentar ya, ikutin dulu. Nah, tanaman yang udah ready atau tanaman yang udah siap seperti ini, yang rimpangnya udah banyak, itu harus kita keluarkan dulu dari potnya. Kemudian keluarkan dari potnya, kita lihat dulu apakah si rimpangnya itu udah bisa dipisahkan karena udah ada akar atau belum. Nah, itu mesti kita lihat dulu. Nih, ini si biang rese nih kalau setiap saya lagi ngutak-ngutik strawberry. Oke teman-teman, itu dulu. Bentar tunggu ya. Saya harus keluarin ini dulu, tunggu sebentar. Nah ini adalah tanaman Ruby N yang udah saya keluarkan dari potnya. Itu potnya, ini bagian akarnya, kemudian ini rimpangnya udah terlalu banyak. Lantas kita mesti lihat dulu apa namanya, jadi sebagian si media ini, media tanahnya ini mesti kita agak sedikit bongkar agar terlihat bahwa apakah si rimpangnya ini udah punya akar atau belum. Sebentar ya teman-teman ya. Nah setelah kita lakukan pencucian akar, ini udah mulai terlihat jelas nih teman-teman bahwa setiap rimpang ini sudah mempunyai akar masing-masing. Yang ini udah, ini udah, ini juga udah, ini juga udah. Kalau kita lihat dari seperti ini ada berarti ada 4 grup yang bisa kita pisah. Kenapa saya cuci? Ya kita tujuannya adalah untuk mempermudah kita melihat si rimpang-rimpang tersebut apakah sudah punya akar atau belum. Lihat kan? Nah yang ini bisa jadi rimpang sendiri. Ini adalah rimpang kelima. Jadi dari satu gerombol ini kita bisa pecah menjadi 5. Pisahnya seperti apa? Oke, tunggu sebentar ya. Nah ini dikarenakan saya harus memegang ini dengan kedua tangan teman-teman, jadi ini sebenarnya saya kasih contoh satu aja yang sederhana. Ketika ini kita pisahkan, nah ini kan ada apa yang namanya, contoh sederhananya adalah seperti ini teman-teman. Yang teman-teman lihat ini nih, ini kan ada akarnya, ini pangkalnya seperti ini. Nah itu kita goyangkan dan lihat apakah ini terpisah atau enggak. Nah seperti ini kan udah terpisah nih. Itu tinggal kita tarik hati-hati agar akarnya itu tidak rusak teman-teman. Perlahan-lahan kita pisahkan akarnya. Jangan terlalu kasar karena kita membutuhkan akar ini tetap sehat ya teman-teman. Dan biasanya itu akar itu sebenarnya terpisah tapi karena dia menggerumbul. Nah seperti ini teman-teman. Nih udah jadi satu individu sendiri. Oke teman-teman, itu dulu, nanti saya kasih lanjutannya ya. Nah ini adalah hasil dari pemisahan yang tadi teman-teman. Kita dapat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rimpang seperti yang saya bilang. Kondisi akarnya, nah ini ada satu yang kecil. Kondisi akarnya masih pada bagus, pada ada, termasuk yang ini. Kemudian kita lanjut ke tanam.
dengan metode proses penanaman seperti bare roots yang udah pernah saya videokan sebelumnya. Itu teman-teman. Jadi ini adalah media yang sebelumnya saya gunakan kembali karena ini medianya belum rusak. Tapi tanaman itu udah besar, jadi saya pisahkan dengan tujuan untuk mendapatkan lebih banyak varietas yang sama. Juga si tanaman induk ini karena ini ada bau bunga, jadi ini tetap saya jadikan tanaman induk dan masuk ke dalam pot yang ini lagi. Oke teman-teman, saya tanam dulu ya. Nah, ini adalah hasil dari pemindahan tanam ulang yang dengan konsep bare root yang sebelumnya saya pernah videokan teman-teman. Sekarang udah punya, jadi ada beberapa bibit. Yang ini satu adalah beda ya, ini Kamara. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa crown jangan terendam atau jangan terkubur. Ini crown jangan terkubur. Juga tanaman tidak boleh lewat dari batas pot. Untuk yang satu ini karena ukurannya sudah terlalu besar, jadi saya pakai ukuran pot 10. Nah, crown tidak terkubur juga tidak melebihi dari batas pot. Itulah sekilas tentang pemecahan rimpang tunas samping dengan tujuan itu untuk memperbanyak jumlah kuantitas barangnya atau kuantitas jenisnya. Jadi dari satu indukan seperti ini sekarang kita udah punya beberapa tanaman ini. Oke teman-teman, itu aja yang perlu saya sampaikan, dan perlu diingat juga ya, kenapa harga bibitnya bisa jadi mahal, karena setelah kita pemindah tanaman ini belum tentu tanaman ini akan bisa hidup juga. Apakah dia bisa beradaptasi, akarnya langsung keluar banyak, bisa beradaptasi, atau malah dia mati ya, termasuk dengan induknya. Kalau kita salah proses, induknya juga ada kemungkinan mati. Jadi ingat ya teman-teman, kenapa tanaman ini bisa mahal ya, karena satu, prosesnya untuk perbanyakannya sulit, tingkat kematiannya juga bisa terjadi. Nah, itulah menyebabkan kenapa harganya mahal. Jadi tolong buat teman-teman jangan beranggapan bahwa semua harga barang itu adalah sama. Inilah yang menyebabkan jenis tertentu harganya itu mahal. Oke teman-teman, itu aja untuk episode kali ini. Buat teman-teman penghobi stroberi, teruslah menanam dan majukan stroberi Indonesia. Jangan tanam dari biji. Sampai jumpa lagi.